kita tidak fokus akan bagaimana cara menyelesaikan kendala itu, tapi kita fokusnya adalah apa? Menyalahkan orang lain, menyalahkan hal lain, menyalahkan faktor-faktor eksternal sehingga kita tidak mengalami kesakitan, kita tidak mengalami kesulitan, tetapi kita mengalami kenyamanan. Oke, di video kali ini gue ingin sharing tentang satu hal penting yang biasanya dilupakan sama banyak orang, dan sebenarnya hal ini adalah hal yang paling krusial untuk membuat kita bisa sukses dalam kehidupan ini, baik dalam pekerjaan, dalam hubungan, atau apapun yang sedang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Tapi umumnya, kebanyakan orang melupakan ini karena mereka menganggap ini bukan masalah, karena mereka menganggap ini adalah hal yang umum, hal yang pantas untuk dilakukan, ya karena mereka mau bahagia. Sementara kebahagiaan tidak didapat dari hal ini. Penasaran? Apa sih hal itu? Jadi dari banyak gue ngobrol sama teman-teman, dari rekan-rekan kerja, dari orang-orang di sekitar gue, sampai saudara-saudara tuh, mereka ada yang namanya ngalamin kesulitan untuk maju dan kesulitan untuk berkembang ataupun untuk sukses. Bahkan untuk merubah diri jadi lebih baik aja tuh ngalamin kesulitan. Kenapa? Nah, sebelum kita masuk ke poin itu, gue pengen cerita dulu. Sebenarnya manusia itu pada dasarnya, pada prinsipnya, secara alamiahnya selalu ada yang namanya toward pleasure dan avoid pain. Jadi secara alamiah, kita sebagai manusia itu kita selalu cari hal-hal yang bisa bikin kita bahagia, hal-hal yang bisa bikin kita happy, dan kita pasti menjauhi hal-hal yang bisa bikin kita sedih, hal-hal yang bisa bikin kita menderita. Ya udah otomatis. Sehingga dari hal itu, biasanya yang muncul dari orang-orang pada umumnya adalah ketika kita ngalamin suatu kejadian atau kita ngalamin suatu hal yang tidak enak dalam hidup kita. Ya ingat, kita mau berubah pun tidak enak ya. Yang namanya perubahan nggak ada yang enak. Kita berubah dari titik A mau pindah ke titik B, pasti ada prosesnya, dan proses yang kita lalui itu nggak enak. Nah, sayangnya di dalam perjalanan proses untuk berubah itu, manusia secara alamiah selalu menghindari hal yang namanya membuat mereka tidak nyaman, membuat mereka tidak happy. Sehingga untuk pindah dari titik A yang buruk ke titik B yang baru, di prosesnya itu biasanya mereka miss out. Mereka bisa kehilangan jalan. Kenapa? Karena mereka making excuse. Making excuse-nya karena apa? Karena mereka menjauhi hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman dan tidak happy. Sebagai contoh, misalkan kayak kita ambil contoh di dunia pekerjaan yang paling gampangnya, kita mau berhasil dalam kehidupan ini, kita kerja dari 9 to 6 misalkan. Nah, dalam dunia pekerjaan, kita di perusahaan itu kan kita pasti dituntut untuk 9 to 6 itu untuk perform. Tetapi ternyata di dalam dunia pekerjaan itu kita pasti belum sempurna. Ya, ketika kita baru kerja atau kita masuk ke dunia pekerjaan yang baru, kita pasti belum sempurna, banyak hal yang kita harus pelajarin. Dan di kantor, kita pasti dikasih tumpukan pekerjaan yang harus diberesin. Sementara masih ada hal lain yang masih kita harus kembangkan, yang harus kita pelajari di luar dari pekerjaan yang dikasih. Contoh, misalkan seorang sales kalau mau ketemu sama klien pertama kali, misalkan dia adalah sales yang baru, dia masih bingung tentang cara komunikasi seperti apa yang baik, bagaimana cara building rapport yang baik, bagaimana mereka untuk menggali informasi yang baik, bagaimana nanti mereka bisa objection handling yang baik. Nah, ketika mereka dalam proses berjualan di kantor, mungkin mereka ngalamin, ternyata gue kalau building rapport kurang bagus ya. Kenapa? Ternyata gue ketika ngegali permasalahan kurang bagus ya. Ternyata ketika gue ketemu klien gue gugup ya, atau gue bingung tiba-tiba ngeblank or something. Nah, hal itu kan hal-hal yang perlu dilatih, atau hal-hal yang kita perlu cari tahu why gue ngalamin hal seperti itu. Dan hal itu kadang kita nggak bisa latih di dalam waktu kerja. Banyak orang yang bilang selalu ketika ngalamin hal tersebut, ya gue nggak punya waktu untuk ngelakuin itu. Tapi kalau ditanya, lo mau sukses nggak? Lo mau berhasil nggak? Mau. Tapi gue gak punya waktu untuk itu. Lu bayangin, gue kerja dari jam 9 sampai jam 6. Gue bangun udah dari pagi-pagi. Di kantor gue udah sibuk. Udah habis pulang kan udah capek. Gue di jalan udah macet bla 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 bla. Keep making excuse. Jadi fokusnya dia tetap fokus sama masalah. Dia tidak fokus tentang bagaimana gue bisa menjadi lebih baik.
Kenapa? Karena pada dasarnya manusia selalu carinya apa yang membuat mereka happy. Gue udah capek nih kerja di kantor, gue udah lelah sehari-hari, gue pengen punya waktu sendiri, gue pengen mendapatkan kebahagiaan gue sendiri. Sehingga mereka menjauhi yang namanya hal-hal menyakitkan. Mungkin bagi mereka, contoh, untuk belajar lagi di luar jam kerja itu adalah hal yang menyakitkan buat mereka. Tapi secara nggak sadar ternyata mereka itu membuat kesakitan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena mereka nggak berhasil dalam kehidupannya. Masalah-masalah yang dia hadapin setiap harinya itu tidak berubah. Itu contoh di dalam dunia pekerjaan. Contoh lain dalam kehidupan kita, misalkan kita ngomong dalam hal berpasangan ya. Misalkan suami istri ya, contoh karena gue juga udah married ya. Misalkan ketika satu hari gue punya problem sama istri gue. Nah, apa yang terjadi jika dalam kejadian itu, misalkan ternyata memang mungkin yang salah gue ataupun istri. Tetapi kita sebagai manusia, kita selalu yang namanya apa? Nggak mau disalahin. Kita punya nyalahin orang lain. Even though ya, kita istilahnya mungkin pasangan kita yang salah, mungkin dia melakukan kesalahan. Ya udah, kita hobinya apa? Ya ini gara-gara kamu sih. Kamu ya udah dibilangin bla 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 bla. Yang terjadi apa? Yang terjadi mungkin pasangan kita makin kesel. Ya, masalahnya nggak selesai. Kita nggak fokus pada solusinya. Kita tidak fokus akan bagaimana cara menyelesaikan kendala itu, tapi kita fokusnya adalah apa? Menyalahkan orang lain, menyalahkan hal lain, menyalahkan faktor-faktor eksternal, sehingga kita tidak mengalami kesakitan, kita tidak mengalami kesulitan, tetapi kita mengalami kenyamanan. Dengan kita nyalahin orang lain, kita nyalahin faktor eksternal, kita itu tidak mengalami kesakitan, kita malah membuat kita tenang. Bagus nggak? Untuk sementara dan untuk diri kita sendiri, bagus. Tapi untuk kedepannya, that's not good. Nah, ini hal yang mau gue bahas. Jadi, kebiasaan manusia itu, kita selalu namanya blaming others. Kita selalu menyalahkan orang lain atau blaming external factor. Faktor-faktor eksternal itu yang paling sering kita salahkan. Dan kita selalu menjauhi yang namanya, gue yang salah, oke. Kita koreksi diri, apa sih yang salah dari gue, apa yang kurang dari gue, dan kita koreksi dan kita perbaikin, kita minta maaf. Oh, ternyata kita salah. Itu manusia jarang banget yang melakukan hal itu. Terutama kalau buat mereka-mereka yang lagi berantem sama pasangan ya, apa? Atau atasan-atasan gitu ya, apa yang terjadi? Karena mereka gengsi. Karena mereka nggak mau disalahin. Karena dengan kita mengaku salah, mungkin bagi beberapa orang tertentu kita ngalamin kesakitan. Dan kita tidak mau hal itu terjadi. Nah, gimana caranya banyak orang ya, kalau gue kebetulan kan gue juga dulunya atlet ya, gue atlet basket dan gue juga banyak belajar lah istilahnya dari banyak atlet-atlet yang berhasil di dunia ini. Atlet-atlet itu rata-rata latihannya sama, dilatih pelatih yang sama, latihan di tempat yang sama dengan teknik yang sama. Tetapi apa yang membedakan satu atlet dengan atlet yang lain? Atlet yang lain selalu menyalahkan, aduh iya ini latihannya terlalu berat nih, atau ini gara-gara semalam nih gue makannya kebanyakan, atau ini gara-gara emang gue nggak bakat, atau dia nyalahin diri dia, iya ternyata emang gue tuh nggak bakat, gue tuh kaki gue karena jalannya itu silang, jadi gue nggak bisa lari kenceng, karena gue dulu pernah gagal, jadi gue sekarang tuh mau mencoba untuk berhasil susah. Selalu menyalahkan keadaan. Yang bagaimana kemudian untuk kita bisa berhasil dalam hidup ini? Kuncinya adalah control what you can control. Kita nggak bisa merubah orang lain. Kita nggak bisa mengkontrol orang lain. Contoh dalam kehidupan kita berpasangan deh. Walaupun gue sebagai suami, gue punya istri, kita sudah hidup satu rumah, kita udah jadi sebuah keluarga. Apakah gue bisa kontrol istri gue? No. Yang bisa kita kontrol ketika kita, misalkan istri gue satu hari marah sama gue, ya mungkin gue juga ada salah, mungkin salahnya juga gue nggak sadarin, dan dia marah, dan mungkin dia marahnya juga nggak cerita belak-belakan ya. Biasanya kan kalau cewek gitu ya, dia nggak belak-belakan cerita kamu tuh karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Kalau gue tuh cowok, kalau dikasih tahu cowok yang baik mungkin karena ini, oke, sorry ya, aku akan coba koreksi lagi, aku nggak ulangin lagi. Tapi biasanya ketika cowok, kamu karena ini kan cowoknya mungkin langsung marah atau gimana. Itu yang menyebabkan seorang perempuan biasanya menghindari untuk menceritakan langsung apa yang terjadi, apa penyebabnya. Jadi gue kalau ada istri gue marah,
gue langsung yang gue lakukan apa? Gue nggak bisa kontrol dia. Gue mau ngomong gimana pun untuk meminta dia, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh bla 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 bla. Kita bisa menasehati, tetapi kita bisa nggak bisa mengkontrol pikirannya dia. Apa yang berjalan di pikirannya kita nggak bisa kontrol. Sehingga yang gue lakukan ketika terjadi satu hal dalam keluarga gue, istilahnya ada hal-hal yang kurang menyenangkan, ya gue kontrol bagaimana cara gue meresponinya. Baik dari cara gue meresponinya, hingga gue mengkoreksi sebenarnya hal ini terjadi karena apa. Jadi sebelum gue menyalahkan atau melihat faktor eksternal, gue melihat dulu ke dalam internal gue. Hal apa yang bisa gue lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Apa yang bisa gue lakukan untuk membuat kondisi ini menjadi lebih baik? Apa yang bisa gue lakukan ya sehingga hal ini nanti ke depannya tidak terjadi lagi? Karena setiap kata-kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita keluarkan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam hubungan kita dengan siapapun, itu impact-nya bisa cukup panjang. Kita nggak sadar. Tapi ternyata mungkin kalau kita marah gitu kan, kadang-kadang kita terpicu marah, nyelkit sedikit gitu ya, langsung pengen meledak, itu impact-nya bisa panjang loh. Mungkin kamu kalau sama pasangan bisa berantemnya nanti sepanjang hari, kamu selama seminggu atau sebulan hubungan sama suami istri jadi nggak enak. Atau kalau yang udah punya anak mungkin lebih lagi, secara nggak sadar anaknya jadi belajar dari kalian, anaknya jadi gampang marah. Atau ketika misalkan kalian terpicu satu hari itu kalian ngomong kasar, nanti tiba-tiba anak kalian ngomong kasar. Jadi selalu kontrol what you can control. Dan ketika kalian ngalamin sesuatu hal dalam kehidupan ini, pikirkan impact-nya di kemudian hari. Pikir panjang sebelum mengambil suatu keputusan, baik itu kata-kata maupun tindakan dalam kehidupan kita. Ya. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita tidak bisa mengendalikan waktu, kita tidak bisa merubah keadaan juga. Yang bisa kita rubah adalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menyikapi setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan ini, dan bagaimana kita meresponi setiap kejadian yang ada. Contoh ketika gue di kantor, ya pasti ada juga ya kesalahan-kesalahan yang terjadi di mana dipanggil sama atasan dan atasan itu langsung marahin, mungkin negur. Ada yang negurnya dengan cara baik, ada juga negurnya dengan cara yang kurang nyaman seperti itu. Dan ketika ngalamin hal seperti itu, umumnya orang-orang langsung marah, langsung tersinggung, langsung ngedumel dalam diri, langsung nggak mau ngedengerin. Sebenarnya nasihatnya itu bagus. Nasihat itu bagus untuk pengembangan diri kita, tetapi karena kita sudah ngedumel dalam diri kita sendiri, otak kita tidak merespon dengan baik. Kita nggak nangkep setiap nasihat yang dikasih itu. Kenapa? Karena ya kita ngedumel aja. Ngedumel itu apa sih? Ngedumel itu sebenarnya salah satu tindakan yang dibuat sama diri kita sendiri untuk membela diri kita, supaya kita itu nggak kesel, supaya kita itu nggak sedih. Tapi sebenarnya hal itu kurang bagus untuk kemajuan kita di kemudian hari. Bayangkan, kalau setiap salah kita membela diri kita nggak pernah memperbaikin, kita ngedumel terus. Oke, saat ini kita mungkin nyaman, mungkin saat ini kita tidak ngalamin kesedihan, tapi kalau itu berulang terus selama bertahun-tahun, yang terjadi apa? Kita tidak berubah, dan kita jadi orang yang terbiasa, jadi orang yang making excuse, orang yang buat alasan. Begitupun juga dengan pasangan kita. Kalau berhidupan dalam berhubungan sama pasangan, ketika terjadi suatu masalah, kita nggak mau kita yang disalahin, kita nggak mau kita yang istilahnya mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kita maunya nyalahin pasangan kita maunya nyalahin orang lain, kita mau nyalahin misalkan saudara kita yang lain. Itu udah jadi kebiasaan. Bayangin kalau anak kamu juga jadi seperti itu. Kalau dia ngalamin salah, iya ini kan gara-gara papa, ini kan gara-gara mama dari dulu ngajarin aku seperti itu. Nah, ketika dia mencontoh orang tuanya, dan orang tuanya juga masih punya kebiasaan gak mau disalahin dan nyalain lagi, yang terjadi apa? Ya kamu nyontoh yang jelek dari papa. Siapa yang suruh kamu nyontoh yang jelek dari papa? Ambil yang bagusnya lah, yang jeleknya dibuang. Gimana sih kamu? Papa kan udah ajarin gini, gitu. Bayangin kalau setiap hari dan dari waktu ke waktu kamu nggak pernah, istilahnya kalian nggak pernah mau untuk koreksi diri dan keep blaming others, selalu nyalahin eksternal, selalu nyalahin orang lain. Jadi yang harus dilakukan apa? Kendalikan apa yang bisa kalian kendalikan. Walaupun
Mungkin kejadian saat ini bisa berubah kalau orang lain berubah. Tetapi ingat, kita nggak bisa mengubah orang lain. Kita bisa mengubah kita sendiri, sehingga orang lain melihat kita berubah, dan mungkin keadaannya pun akan berubah. Dengan kita berubah, pasti hasil yang terjadi, hasil yang dihasilkan dari setiap kejadian dan respon positif yang kita berikan karena kita juga berubah, akan berubah. Kadang kita jadi manusia itu selalu mengharapkan ada perubahan positif dalam kehidupan kita dengan kita tetap melakukan hal itu aja. Kita ngulangin kesalahan-kesalahan yang itu aja. Tapi kita mengharapkan orang lain berubah dan keadaan berubah. Itu jadi ingat sama istilah dari pepatah dari Steve Jobs. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda tapi tetap melakukan hal yang sama setiap harinya. Jadi kalau kita mau mendapatkan hasil berbeda, ya kita lakukan hal yang berbeda. Stop menyalahkan orang lain. Stop menyalahkan keadaan. Stop menyalahkan faktor eksternal. Tetapi lihatlah ke dalam diri kita sendiri, apa yang bisa kita perbaikin, apa yang bisa kita kembangkan, sehingga kemudian hari ketika kita mengalami hal yang sama, hal itu terjadi lagi, hasilnya akan berbeda. Hasilnya bisa lebih baik, dan lebih baik, dan lebih baik. Ingat, semuanya itu tidak instan, dan yang namanya perubahan itu tidak nyaman, sehingga ketika kalian mau melakukan perubahan, itu pasti ada namanya proses, dimana proses itu tidak nyaman. Yang terpenting, kalian sadar dulu, kalian mau jadi pribadi yang lebih baik, kalian tidak mau mengalami hal ini berulang kali, sehingga kalian mau mengubah diri kalian lebih baik dan jalanin prosesnya. Jadi buat teman-teman yang ada di dunia karir atau di dunia bisnis, kalau kalian mau berhasil, lihat apa yang bisa kalian rubah, stop dan berhenti menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, tapi lihat ke dalam diri. Oh ternyata gue kurang skill ini. Oh ternyata gue kalau dalam kondisi ini, andaikan gue menguasai skill ini, gue bisa. Perbaikilah itu. Oh mungkin ketika gue kalau ngalamin hal ini, gue menyikapi dengan lebih bijaksana dan lebih tenang, hasilnya akan berbeda. Rubah itu. Jadi ubah apa yang bisa kalian ubah dalam diri kalian sendiri. Dan buat berhubungan, misalkan kalian dalam hubungan kalian dengan pasangan, baik suami istri ataupun dengan pasangan kalian saat ini kurang bagus, stop blaming pasangan kalian atau stop blaming keadaan. Ya kalau untuk kalian masih pacaran, ya kalian bisa memilih yang lebih baik kalau memang pasangan kalian kurang baik dan kurang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Tetapi buat kalian yang sudah bersuami istri, ya kalau gue percaya dan gue menganut sistem di mana kita menikah sekali seumur hidup. Kita nggak bisa merubah pasangan kita. Apa yang kita bisa lakukan adalah kita merubah bagaimana cara kita meresponi. Jadi even misalkan suatu hari pasangan kita pun salah, kita berantem, kita lihat bagaimana cara kita meresponi. Ubah cara kita respon, maka keadaannya pun akan berubah. Ketika pasangan kita marah sama kita, kalau yang gue lakukan biasanya apa? Gue lihat dia marah karena apa ya? Mungkin ada kesalahan dalam diri gue yang gue nggak sadarin juga. Sehingga gue ambil waktu untuk koreksi diri, dan gue lihat sebenarnya, oh ternyata mungkin dia marah karena gue seperti ini, karena gue begini. Jadi ya udah, coba gue perbaiki hal itu, gue ubah sehingga dalam waktu-waktunya nanti nggak keulang lagi kejadian tersebut. Jadi kita nggak bisa kendalikan orang lain, kendalikanlah diri kita sendiri. Dan ingat, ketika kita merubah diri kita sendiri, kita bukan loser. Kadang-kadang kita berpikir kita loser, kita itu kalah. No, kita itu memperbaiki diri kita sendiri untuk jadi lebih baik, jadi pribadi yang lebih maju, jadi pribadi yang lebih bijaksana untuk kehidupan yang lebih bahagia. Karena dengan memperbaiki diri kita sendiri, baik dengan kita memperbaiki apa yang bisa kita perbaikin, kita akan bisa mencapai kebahagiaan yang kita harapkan dan kita bisa menjauhi kesakitan yang seharusnya kita hindari. Tetapi dengan kita tetap menyalahkan orang lain, menyalahkan faktor eksternal, kita akan mengalami ketenangan sesaat. Tetapi kejadian itu akan terus berulang, sehingga pada akhirnya, pada ujungnya, kita pun akan menghadapi yang namanya kesakitan, kita pun akan menghadapi yang namanya pain. Daripada kita nunggu painnya di waktu yang akan mendadak menumpuk cukup banyak, ya alangkah baiknya kita perbaiki dalam diri kita sendiri, kita buat pribadi kita jadi lebih bijaksana, lebih baik, sehingga orang lain melihat kita pun sudah berubah, jadi lebih baik, dan kondisinya pun akan berubah. Jadi, untuk kalian yang mau sukses, baik itu dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau dalam hubungan, pesan gue adalah
Control what you can control, dan stop blaming others. Lihat ke dalam diri kita sendiri, perbaiki apa yang bisa kita perbaiki, dan kita ubah cara pendekatan kita sehingga kedepannya hal itu tidak terjadi lagi, sehingga yang terjadi adalah kita berprogres dari waktu-waktu, kita jadi lebih baik, dan terus lebih baik. Oke, sekian video dari gua. Semoga ini bisa bantu kalian yang dalam saat ini menghadapi kendala ataupun masalah dalam hidup kalian. Semoga bisa memberikan pencerahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jika ada request mau bahas video apa, bisa taruh di komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.